maksiat jawari sekarang. Kalau kemarin maksiat hati, sekarang maksiat badan, anggota badan. Nah, kemarin kita sempat membahas hasud kan? Termasuk dengki itu membenci nikmat yang diberikan kepada orang muslim. Dengki yang paling tinggi itu mengharapkan hilangnya rezeki atau nikmat yang diberikan pada orang muslim lain. Tapi membenci saja, gan seneng, tak seneng, itu sudah masuk dalam kategori hasad. Apalagi mengharapkan nikmat yang diberikan pada orang itu hilang, itu tingkatannya lebih parah, lebih tinggi. Itu hasad. Maka di Al-Quran, di surat Al-Falaq, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari hasud ketika sedang menghasut. Min syarri hasidin idza hasad. Sebab sangat bahaya penyakit hasud itu bisa mirip-mirip seperti penyakit ain, penyakit yang kirim lewat mata. Baik, kita lanjutkan pasal berikutnya. Umin ma'asil batni, dimulai dari maksiat perut. Sabda Rasulullah, tidak ada satupun yang paling tempat penyimpanan yang paling membahayakan kecuali perut. Perut itu tempat penyimpanan makanan. Ya. Sangat berbahaya ketika kita menyimpan sesuatu yang tidak baik. Mungkin berarti sebagian dari maksiat perut itu akul riba, makan harta riba. Wal muksi wal ghasabi was sariqati wa kulli ma'khudin mu'amalah haram syar'i. Dan setiap apapun yang diharamkan oleh syariat, sesuatu yang ghasab. Kok bisa? Ghasab itu saudaranya nyuri, adiknya nyuri. Kalau ghasab itu mengambil sesuatu untuk dikembalikan lagi. Kok bisa makan barang ghasab? Ya misalkan barangnya tidak hancur, habis pakai. Makanan yang tidak habis pakai, seperti makan karet, ditelan, karetnya habis, keluar dikembalikan lagi. Itu kan ghasab. Jadi sering saya wanti-wanti pada anak-anak santri, jangan kalian ghasab sandal, kalian jangan nyuri sabun, sebab di situ ada nyurinya, ada gosoknya. Pakai sabun temennya, yang dikembalikan lagi itu gosok, yang kepakai itu nyuri. Jadi malaikat pasti nyatet itu gramasinya, gramnya berapa, beratnya berapa yang nyuri, yang gosok sekian. Malaikat benci di situ. Jika makanan luput. Jadi maksiat perut itu perhatikan, masukkan sesuatu ke dalam perut kita dari sesuatu yang haram, harta riba, makan hasil gosok. Gosok itu makna lafaz itu mengambil secara paksa. Hasil curian, mengambil hasil muamalah apapun yang diharamkan oleh Allah SWT. Terus minum arak, khamr, narkoba, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Meskipun dapatnya halal, kita beli arak itu boleh nggak diminum? Boleh nggak? Tidak. Haram. Jual beli khamr hukumnya haram, membawanya itu haram, menyimpannya juga haram. Apapun yang terkait dengan sesuatu yang haram ikut haram. Hukumannya jelas bagi pemakai, bagi peminum khamr dan pemakai narkoba. Ya, dalam hukum jarimah kita, dalam jenayah Islam itu orang dicambuk 40 kali. Dan bagi seorang pemimpin boleh melebihkannya, bagi seorang imam, agar timbul sifat jera yang disiplin. Kan ada jera yang kayak kapok sambal, kapok lombok. Ya, bagaimana kapok lombok? Ketika makan terlalu pedas kan kapok, tobat betul. Sekian lama pengen lagi. Agar menimbulkan kejerahan itu boleh ditambahkan, dilebihkan dari
cambukan 40 kali. Jadi setiap makanan atau barang sesuatu yang memabukkan, termasuk barang yang najis, itu haram hukumnya. Ya. Dan memakan harta anak yatim, fisiknya kelihatan baik, tapi ketika kita ngambilnya dengan tidak baik, maka hukumnya tetap tidak baik. Jadi yang dicari itu makanan atau minuman yang halalan, thayyiban, mubarakan fi. Jadi ada halal, ada thayyib, ada berkah. Tiga-tiganya kita cari. Halal dari cara mendapatkannya, thayyib dari sisi kondisi fisiknya, makanannya, ya. Dan keberkahan yang kita cari. Makanya ada ulama yang bilang begini, setiap rupiah, setiap nisbah yang kita dapatkan dari jual beli, semakin sedikit kita mengambil nisbah, semakin berkah. Tahu nisbah? Keuntungan. Hasil. Saya jual HP ini. Harga HP ini, harga belinya 2 juta. Harga belinya. Saya jual kepada seseorang yang sangat butuh dengan HP ini 2 juta 100. 100-nya bagi saya itu lebih berkah daripada saya jual ke orang lain 2,5 juta. Itu kira-kira saya contohkan secara sederhana. Meskipun tidak haram, itu halal tetap jelas. Saya jual 2,5, 3 juta, bahkan 4 juta sekalipun, 100% dari keuntungan. Saya modal, saya beli HP ini 2 juta, saya jual 4 juta, boleh, sah-sah saja, halal. Thayyib juga, tapi keberkahannya bisa jadi berkurang gara-gara orang itu berpikir, kok cik mahalnya, begitu dia tahu saya beli di konter tetangga lebih murah. Ada rasa kastah ketika kita beli terhadap seseorang yang harga limit atau apa namanya, keuntungan yang diambil terlalu berlebih, itu membuat kekurangan barokah, berakibat berkurangnya barokah. Ada yang bilang ke sana. Termasuk juga makan harta wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ya. Wakaf itu sekarang semakin luas, bukan hanya wakaf tanah, wakaf tunai itu ada. Wakaf tunai, saya punya uang 10 juta, saya mau wakafkan selama 10 tahun, itu bisa. Kau ada lembaga, ada di kantor urusan agama itu ada pencatatan wakaf tunai. Meskipun sampai sekarang belum pernah saya mencatatkan ada orang Sumber Jambe mewakafkan uang, karena wakaf itu uangnya tetap utuh. Yang diputar adalah hasilnya, sama seperti tanah. Saya mewakafkan tanah 1 hektar sepanjang masa sampai kiamat, uang tanah itu tidak akan pernah dijual, dibelikan, digadaikan. Yang ada adalah dimanfaatkan. Sama, saya punya uang 10 juta, saya wakafkan, bisa selamanya. Jadi uang itu diputar terus sampai kiamat, bisa berjangka. Saya butuhnya setahun, jadi kayak deposito. Tahun yang akan datang 10 juta ini baru mau saya pakai, saya boleh wakafkan ini ya, selama 10 tahun misalkan, selama setahun saja misalkan, kayak deposito. Setahun ke depan uang itu dikembalikan lagi kepada yang mewakafkan. Itu wakaf tunai. Nah, harta itu haram hukumnya dipakai yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ya, paham ya? Itu harta wakaf. Terus memakan harta yang diambil dengan jalan yang memalukan. Apa contohnya? Kok sulit saya mencontohkan. Bukan lagi memalukan, itu haram menjual diri itu. Ya. Nah, maaf. Ya, maaf sekali apa? Bukannya haram. Minta-minta ya, pinggir jalan. Dikasih, tidak dikasih, itu kan dia sudah memposisikan diri sesuatu yang rendah, merendahkan dirinya. Karena yadul ulya, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan diartikan secara lafaz ya. Soalnya ada di TikTok apa di mana itu ngasihnya di tangan bawah. Jadi yang ngambil di tangan atas. Biar apa? Seru. Ya maksudnya yang ngasih ya, meskipun tangannya di bawah, yang ngasih ya maksudnya yang di bawah. Meskipun tangannya di atas ngambil ya, ini uangnya tuh diginikan.
Ya yang ngambil di atas ya gini kan tangan di atas ya. Lebih mulia mana yang ngambil apa yang ngasih? Yang ngasih. Tetap yang ngasih. Ya, jangan salah paham. Banyak orang keliru paham di sini. Gagal paham. Saya lanjutkan faslun. Ini lebih cepat insyaallah pembahasannya lebih banyak, lebih mudah untuk dipahami. Maksiat mata, wa min ma'asil aini an-nadhru ila nisa'il ajnabiyyah. Termasuk maksiat mata. Perhatikan sekarang itu kita bisa bermaksiat di dalam kamar. Saya memberhentikan salah satu santri saya gara-gara maksiat di dalam kamar. Pulang ke rumah, bukan di pondok, sudah diwanti-wanti ke orang tuanya, jangan dipegangkan HP. Ternyata nggak didengar sama mumpung libur, nah dia pegangkan HP. Assalamualaikum, dia maksiat dengan HP-nya, melanggar maksiat dengan orang lain. Selama seminggu dia, sepekan dia libur, terpaksa saya berhentikan. Nah ini perhatikan anak-anak kita, perhatikan anak kita, jangan sampai maksiat dengan sesuatu yang kita fasilitasi, ikut berdosa kita. Saya sekali lagi bersyiar ya, HP. Kenapa saya ngaji pakai HP? Saya mensyiarkan juga, jadikan HP itu sebagai media zikir dan media dakwah. Jangan dijadikan media maksiat. Itu sering saya ulang. Sebab dengan HP kita bisa mempercepat jalan kita ke surga, sekaligus mempercepat ketergelinciran kita ke neraka. Paham ini? Jangan dipegangkan HP, terutama masih yang belum dewasa akal pikirnya, baru menginjak remaja, itu anak-anak usia belasan tahun, SMP, SMA. Jangan dipegangkan HP. Kalau sudah kuliah silakan. Kalau masih SD, SMP, SMA, itu liar tangannya. Maksudnya liar itu cepat tangannya. Mumin ma'asil ain, di antara maksiat mata an-nazru ila nisa'in ajnabiyyah, memandang kepada wanita yang bukan mahram, wanita yang jauh, wanita yang janubi ya. Ajnabiyyah itu wanita yang bukan mahram. Siapa yang bukan mahram? Pokoknya selain istri kita, ibu kita, saudari kita, anak putri kita. Jadi saudari sepupu saja itu bukan mahram. Betul saudara. Tapi jabatan tangan sudah batal wudhu menurut mazhab Syafi'iyah dan boleh kita nikahi. Itu termasuk wanita ajnabi, wanita yang jangan dilihat. Kalau toh mau berkepentingan dengan saudari sepupu misalkan, ya lihatlah, pandanglah ketika sedang berkebutuhan, ya berkomunikasi, dan dalam kondisi dia itu menutup aurat secara penuh. Wanita yang menutup aurat secara penuh apa? Seluruh badannya kecuali hanya mata, wajah dan telapak tangan. Jadi kakinya harus pakai kaos kaki misalkan, pakai sepatu, pakai penutup ya, jangan. Kaki itu termasuk aurat bagi wanita dalam mazhab Syafi'i. Wa kadza nadhruhunna ilaihim wa nadhratul aurat. Ya. Melihat aurat. Meskipun aurat yang sejenis jaring pada lakian kalau bukan punya kita jangan dilihat, itu maksiat mata juga. Nggak punya sendiri saja ada yang bilang makruh menurut ulama. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib digelari karramallahu wajhah? Sahabatnya lain kan rata-rata digelari radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa? Salah satunya adalah seumur hidup beliau tidak pernah melihat aurat. Aurat sendiri saja tidak pernah melihat. Kalau kita gangguan deh. Itu ya. Nah, pengharaman ini, keharaman ini juga berlaku bagi para perempuan. Perhatikan perempuan-perempuan kita, istri kita, anak putri kita, haram membuka sesuatu dari bagian tubuhnya di depan orang yang haram untuk melihat. Jadi jangan sampai dia berdosa gara-gara dia itu memberi kesempatan orang lain untuk berdosa. Sering saya sampaikan, kalau kita kehilangan barang gara-gara kita teledor kehilangan barang itu, kita ikut berdosa.
naruh sepeda motor di pinggir jalan, lengkap sak kontaknya, STN, BPKB-nya taruh di atasnya. 1 jam saya yakin hilang itu. Enggak sampai. Ada orang sedekah ini nggak bilang-bilang. Kan hamba Allah sedekah sepeda. Dengan berdalih tawakal pada Allah. Rasulullah itu negur secara keras sahabat yang melakukan hal seperti itu. Ini pernah saya sampaikan dan lebih dari 1 kali saya sampaikan. Saya ulangi lagi. Jadi sahabat Rasulullah itu nanya, onta siapa ini nggak diikat? Onta saya. Oh nggak diikat, saya tawakal pada Allah. Bukan gitu caranya tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Kunci dulu setirnya, kunci setir lah. Kalau macam kawan saya itu ada nama saya, teman saya itu sama kepala KUA, dia itu antisipasinya tingkat tinggi. Dulu pernah tugas di sini kepala Pak Sumber Jambi. Jadi selain dikunci setir, ya kunci juga rantainya. Megang bawa rantai itu dikunci apa namanya? Rodanya itu. Pokoknya tingkat keamanannya tingkat tinggi. Nah ini lebih sip lagi, lebih bagus lagi. Ya mudah-mudahan nggak lupa ketika waktu mau lagi buka. Itu yang tentang maksiat mata. Ada pertanyaan tentang maksiat mata? Tentang yang mahram tidak apa-apa, halal bersama mahram. Melihat apa? Tapi perhatikan, aurat itu terbagi 2 macam. Aurat besar, aurat kecil. Laki-laki aurat besarnya yaitu alat tembaknya itu. Ya. Aurat kecilnya baina surrah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Itu aurat kecilnya yang harus tertutup. Jadi kalau kita sholat pakai lebar bidaya itu sebenarnya sah, tapi memalukan, tidak sopan. Ya. Jadi ketika bersama, meskipun sesama jenis, itu haram untuk melihat aurat besar. Terus haram memandang dengan cara menghina pada sesama muslim. Haram memandang isi rumah di dalam ketika kita sedang bertamu dan belum diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Makanya kaifiyah kita bertamu itu gini, jangan menghadap persis rumah. Ketok itu assalamualaikum, kita menghadap minggur kanan atau minggur kiri. Jangan menghadap ke dalam rumah. Siapa tahu dalam kondisi tuan rumah sedang tidak menutup aurat, ada sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat dari luar. Biasa kan rumah itu ada kacanya kelihatan. Itu jangan memandang langsung ke dalam. Itu haram hukumnya. Karena termasuk kategori melihat sesuatu yang disembunyikan. Haram hukumnya juga melihat sesuatu yang mungkar. Fahsya dan mungkar itu haram hukumnya. Itu jelas hukumnya, bagaimana hukumnya melihat video atau gambar porno yang sekarang bertebaran di internet. Makanya hati-hati betul HP, jangan sampai kita memegangkan HP pada anak yang belum dewasa. Dia masih remaja, pikiran syahwatnya masih liar, sehingga kalau kita pegangkan HP yang kayak gini, dia perhatikan 1 hari saja, kemudian kita ambil HP-nya, resennya pelajari sudah. Kalau pengen tahu apa yang dilakukan anak itu, pasti sesuatu yang tidak dilarang, tidak disangka oleh kita sebagai orang tua. Hati-hati. Saya lanjutkan sedikit maksiat mulut. Jadi ada 3 pintu di antara manusia yang sering manusia itu terbelecak, belecak bahasa Indonesia, tergelincir. Maksiat mata, maksiat mulut, dan maksiat perut. Plus 1 lagi maksiat di bawah perut itu. Di maksiat mulut sekarang. Wa min ma'asil lisan al-ghibah. Termasuk maksiat lisan itu adalah ghibah. Apa ghibah itu? Ngerasani itu apa? Disebutkan di kitab wa ya dzikruka akhaka muslim bima yakrahu wa in kana fi. Menyebut-nyebut tentang sesuatu
saudaramu sesama muslim, sesuatu yang itu tidak suka kalau dia disebut ketika ada di depannya, meskipun sesuatu itu nyata ada, itu namanya ghibah. Kalau tidak ada nyatanya malah justru bukan ghibah namanya, tapi fitnah. Lebih berat, lebih berat. Ya. Jadi ghibah, namimah itu termasuk maksiat lisan yang sangat menggelincirkan orang ke neraka. Apa namimah? Kalau bahasa Indonesianya itu mengadu, kasihan saya sama domba ya. Adu kambing, adu domba. Tungatu. Namimah itu tungatu. Apa dia maksudnya? Naqlul qawli lil ifsad. Menyampaikan sesuatu perkataan untuk dalam rangka kerusakan. Itu kata kuncinya. Ke A bilang A, ke B bilang C. Akhirnya B bersitegang dengan si A perkara C sama A. Jadi kan sudah beda. Tungatung. Akhirnya si A sama si B bertemu gara-gara perkataan kita yang tungatung ke si A sama si B. Paham ya? Gampangannya itu namimah. Wal yaminul kadzibah, dan sumpah yang bohong, janji palsu. Sumpah. Wal alqadul ghadab, apa namanya? Tuduhan palsu itu juga pokoknya sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terucapkan, itu termasuk maksiat lisan, kata benar. Perbuatan bohong, kata-kata bohong, dan itu jangan salah, dosanya bisa lebih berat daripada maksiat tangan, daripada maksiat kaki, daripada maksiat perut. Maksiat perut sebenarnya kan lewat mulut juga, ya kan? Maksiat perut maksudnya kan memakan sesuatu lewat mulut dimasukkan ke dalam perut. Tapi kita ketika sedang berkalam, kita menggunakan organ mulut kita dengan lisan, lidah itu jauh lebih parah akibatnya daripada maksiat perut. Allah SWT. Kita lanjutkan maksiat berikutnya, ada jawari, itu masih ada di pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.